Kalau saya, ya, saya buktikan, saya panglima, saya beres itu orang, saya sikat semua tuh kadrun-kadrunnya itu. Begitu ya, kalau dari saya. Jadi, itu jelas sekali, itu sangat clear sekali bahwa kasusnya Dr. Terawan ini adalah kasus antara kadrun melawan nasionalis. Ya, terlihat tadi ya langsung pada protes semua. Kenapa yang protes bukan? Dan itu spontan loh protesnya loh. Langsung maju semua ke depan tadi kan, para dokter-dokter yang nasionalis, yang Islam, yang Kristen. Wah, ini ada apa nih, ya kan? Justru lagi begini, nah harusnya yang kita bangga-banggakan vaksin Nusantara, ya kan, malah dikebiri begini. Wah, ini kan udah jelas kadrun punya kan, kelihatan banget, apalagi dokternya yang dokter kadrunnya dibelain tadi kan sama ID-nya kan, sama ketua, sama para pejabat ID-nya tuh kadrun yang mati itu dibelain. Jadi itu terlalu kasar ngata banget ya. Indonesia ya, nggak tobat-tobat ya, Pastor ya. Saudara-saudara semua ya, Indonesia kita negara ini belum tobat-tobat ya, masih pakai isu agama terus ya, isu SARA dihantam terus kiri kanan gitu. Terus sampai akhirnya dokter itu juga ngechat ke saya mengatakan gini, ya inilah risikonya gitu loh, selalu berdasarkan SARA, suku, agama dan ras gitu. Aduh, bener-bener bodoh itu orang-orang ID ya, bener-bener otaknya nggak tahu, saya bilang ditaruh di mana mereka itu. Ya, sangat mengecewakan sekali para dokter-dokter itu ya. Mereka pinter tapi otaknya mungkin, aduh, kalau taruh di dengkul salah itu Pak Paul itu. Taruh di dubur kali mereka itu. Bokong Pak, dibokong. Dibokong iya, di dubur kayaknya. Nah itu karena Pak Dr. Terawan itu kan bukan hanya seorang dokter biasa, jadi dia membuat sebuah terobosan yang luar biasa. Jadi untuk apa namanya itu yang di kepala itu dia operasi otak ya, pembersihan jaringan di otak supaya nggak terjadi stroke itu kan sebuah terobosan sebenarnya. Jadi kan itu harusnya didukung. Gimana caranya supaya itu jadi sebuah apa namanya, sebuah penemuan yang asli dari Indonesia gitu loh. Supriyadi Setiawan. Supriyadi. Shalom, Pastor Paul. Nabi 26, Shalom para rombongan Nabi. Shalom. Gatus, kubrak-kubrak olala bebe, luar biasa. Pak Tanti Amer, Pak Pute, Kalisoy, terus ada Bro Raja Uti, tadi ada Susu Kuda, ada Ibu Wonder Woman. Ya, semoga sehat-sehat terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ini saya kaget Pak, Bapak-bapak, mungkin Pastor Paul juga ya, saya waktu baca beritanya Dr. Terawan dipecat itu, waduh kaget saya. Terus kan kebetulan karena saya bertempat tinggal di Surabaya, saya langsung DM teman saya yang direksi, salah satu direksi rumah sakit di Surabaya itu, saya tanyakan langsung gitu loh, ini benar nggak ini beritanya? Oh ini benar kok, ini beritanya kayak gini, waduh. Terus saya bilang ya, Indonesia ya, nggak tobat-tobat ya Pastor ya. Saudara-saudara semua ya, Indonesia kita negara ini belum tobat-tobat ya, masih pakai isu agama terus ya, isu SARA dihantam terus kiri kanan gitu. Terus sampai akhirnya dokter itu juga ngechat ke saya mengatakan gini, ya inilah risikonya gitu loh, selalu berdasarkan SARA, suku, agama dan ras gitu. Wah, saya juga kaget gitu. Ya, saya jujur kecewa ya, maksudnya sebagai mungkin minoritas juga saya merasa kayak wah, di mana keadilannya gitu loh. Indonesia ini katanya negara Pancasila. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Terus katanya toleransi, sampai si kumis tipis itu juga seringkali kan mengatakan, wah negara lain harus belajar ini ke negara kita, toleransi. Ya kalau saya kemarin waktu gubrak-gubrak di channelnya Bro Susu Kuda, saya bilang bukan toleransi, toloransi saya bilang itu, tolol itu. Mana ada gitu loh di Indonesia ini. Semboyannya aja bagus, pelaksanaannya itu belum sepenuhnya dilakukan. Mungkin memang ada daerah-daerah yang sudah bisa lah untuk hidup berdampingan, tapi mana gitu loh, kebanyakan ya terjadi kan kasus-kasus ketidakadilan. Contohnya aja, mungkin saya ini ya Pastor ya, sama saudara-saudara saya mungkin mau bahas juga kayak kasusnya HKBP yang di Bandung, di mana itu yang ditutup itu di Ruko itu. Di Bandung, Terus ada juga, iya betul Pak, HKBP itu ya, terus mana gitu loh, terus ada juga yang
Bahkan di Surabaya pun yang katanya indeks kotanya toleransinya tinggi, itu juga terjadi loh Pak. GKI di daerah Kitralen di Ruko itu juga izinnya itu nggak dikeluarin Pak. Itu juga saya baca kronologinya, padahal itu warga setempat sudah tanda tangan semua, tapi ada kayak sekelompok orang ya yang mengataskan Front Pemuda Islam atau apa gitu loh, Front Perkumpulan Islam atau apalah gitu loh. Padahal jumlahnya mereka cuma 7-11 orang gitu loh. Akhirnya gereja itu juga nggak bisa diberikan izin gitu. Padahal gereja itu sudah mereka sudah kontrak di Ruko itu sudah tahunan juga gitu loh, dan memenuhi tidak menyalahi aturan, seperti kayak kebisingan sudah ditutup pakai temboknya ada kedap suara dan sebagainya macam. Jadi kalau saya bilang kembali lagi ya dengan kasus-kasus seperti ini, kayaknya Indonesia ini bisa bubar deh ke depan ini Pak. Saya juga sedih gitu loh. Omongannya Pak Prabowo itu benar loh, waktu yang kampanye itu 2030 Indonesia bubar. Bubarnya karena apa? Ya ini karena gejolak-gejolak seperti ini gitu loh. Benar apa yang Pak Santi Amer katakan. Ada masalah, belum masalahnya Pak MKC, belum lagi selesai ini masalah Pak Saifuddin Ibrahim, belum lagi masalahnya keluar lagi masalah Pak Terawan, belum lagi masalah minyak belum terselesaikan. Dan juga kita juga harus hati-hati loh mengenai ekonomi Indonesia ini. Inflasi itu presiden kita juga sudah mengakui gitu loh, kalau akan terjadi inflasi, ya sudah terjadi inflasi itu, harga-harga naik kan. Salah satunya juga ya mungkin pengaruh dari faktor kayak ada pajak pertambahan nilai yang persentasenya dinaikkan dan sebagainya macam, tapi kita juga harus hati-hati gitu loh. Saya rasa kok kayaknya enggak, pasti juga bingung ya lihat negara ini gitu. Kok semua orang kok diam aja, belum lagi yang kaum minoritas kadang itu juga banyak yang acuh, nggak mau peduli sama keadaan ini. Jadi saya gimana ya? Saya sampai geleng-geleng aja kadang gitu Pak. Jadi kayak benar apa yang Pastor Paul katakan gitu loh. Kalau Anda nggak mau negara ini berubah atau nggak mau jadi negara khilafah, harus berani bersuara gitu loh. Suarakan kebenaran. Saya kira itu aja deh Pastor. Mungkin Pastor Paul, saya kangen nih suaranya. Ayo Pastor komentar dong Pastor. Sebentar, saya share video dulu ya. Saya share video kiriman dari para kontributor kita. Sebentar. Sebentar saya screen ya. Iya, sama. Kalau kemarin kan selisihnya 6 jam. Ini waktu pembacaan ya. Hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan sebagai anggota ini. Bikin malu aja. Ini kayak di pasar. Ngeri ya. Ngeri ya. Oke, ini lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih. Ini Pak Intermezzo. Lanjut. Herudian, silakan Herudian. Herudian, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, silakan. Apa maning? Aduh. Oke. Pak Kebodohan, silakan. Halo, lagi sibuk saya ini, dipanggil-panggil terus ya, tadi akhirnya datang juga saya. Aduh, bener-bener bodoh itu orang-orang ID ya, bener-bener otaknya nggak tahu, saya bilang ditaruh di mana mereka itu. Ya, sangat mengecewakan sekali para dokter-dokter itu ya. Mereka pinter tapi otaknya mungkin, aduh, kalau taruh di dengkul salah itu Pak Paul itu. Taruh di dubur kali mereka itu. Bokong Pak, dibokong. Dibokong, iya, di dubur kayaknya. Nah itu karena Pak Dr. Terawan itu kan bukan hanya seorang dokter biasa. Jadi dia membuat sebuah terobosan yang luar biasa. Jadi untuk apa namanya itu yang di kepala itu dia operasi otak ya, pembersihan
jaringan di otak supaya nggak terjadi stroke itu kan sebuah terobosan sebenarnya. Jadi kan itu harusnya didukung. Gimana caranya supaya itu jadi sebuah sebuah penemuan yang asli dari Indonesia gitu loh. Tapi malah Pak Terawannya dikecam sana sini, bahkan ketika penemuan vaksinnya pun juga digoyang juga tidak didukung. Nah itu satu hal yang sungguh-sungguh membuat kita masyarakat melihat ID ini sebagai institut dokter idiot jadinya ya, mungkin kumpulan para dokter idiot jadinya ini. Ini mungkin para dokter-dokter lain juga harus bersuara ya, membela dokter Terawan, atau mereka memang seperti isunya akan keluar dari ID ya, mungkin sepertinya harus seperti itu. Karena nggak mungkin kita bisa melihat ID juga harus dirusak gara-gara virus kebodohan ya. Nah itu yang sebenarnya saya dukung dari Pak Saifuddin sama Pak Muhammad Kc ya, memang karena mereka berusaha membongkar itu 300 ayat dan ribuan ayat lainnya yang membuat masyarakat Indonesia tetap bodoh ini harus segera dibongkar Pak Paul. Jadi kalau Pak Paul ya memang mereka nggak memberitakan Injil, cuman ya memang kita harus dukung lah ya gitu loh, karena sungguh-sungguh mengerikan itu loh, terutama kasus minyak goreng. Jadi kemarin saya sempat diskusi juga dengan rakyat bawah karena saya kebetulan bekerja banyak dengan rakyat bawah. Nah ketika mereka mengeluhkan, menyalahkan pemerintah kenapa minyak goreng kosong, saya bilang ya sekarang kamu, kebetulan saya beli alpukat ya, jual beli alpukat. Saya bilang, saya beli nih hari ini 30.000. Terus besok saya bilang, kamu nggak boleh jual tempat lain, saya beli 20.000. Kamu mau nggak? Saya bilang gitu. Jualnya ke saya harus 20.000. Karena saya harus jual ke orang 22.000. Saya bilang. Mereka protes, ya nggak mau lah. Nah ya sama, sekarang itu pabrik beli sawit harganya tinggi. Katanya 17.000, disuruh jual 14.000. Mau nggak? Saya bilang. Ya, mereka bingung, diem kan. Yang pertama nyalain pemerintah, akhirnya mikir sendiri. Kenapa? Karena saya balikin ke kehidupan mereka. Nah, jadi ada banyak hal juga kasus minyak sawit ini. Kalau saya bilang sih bukannya salah Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi ini karena sudah 2024 ini lagi dikerjain sama parpol-parpol pendukungnya yang kurang ajar ini, dari Nasdem, Golkar. Terus satu lagi siapa itu, PKB yang mengusung isu perpanjangan pemilu itu kan ide PKB. Golkar ini Menteri Perdagangan yang bikin kisru minyak goreng. Nah itu akal-akalannya mereka karena mereka berusaha mencari simpati rakyat. Tapi Golkar salah karena begitu ditetapkan 14.000 semua pabrik langsung nyimpan minyak gorengnya di gudang, gak ada yang mau keluarin gitu loh. Karena mereka juga nggak mau bodoh, biarin aja lah orang nggak makan minyak goreng, mau demo, mau bakar ya silakan gitu kan. Karena mereka nggak bisa bikin minyak goreng karena butuh investasinya yang luar biasa mahal gitu loh. Ya, jadi itu aja Pak pendapat saya. Jadi teruskan gubrak-gubrak, kita mau supaya kebodohannya segera hancur dari Indonesia. Terima kasih. Pengurus ya sama Pak Lulus kita ya menyampaikan. Luar biasa. Ini saya sambil makan ya, karena di sini sudah jam 7 ya, udah jam setengah 7 di sini. Kita beda 5 jam. Nah, saya tadi ada sedikit ini ya, ada sedikit berbeda dengan Pak Santi Amar masalah tekanan dunia internasional ya, tekanan satu yang lebih besar. Karena apa? Sebetulnya kalau mau korup lebih gampang korup pakai vaksin Nusantara. Kalau mau cari duit ya ID itu lebih gampang. Ya toh, pemerintah lebih gampang tinggal bikin proyek didanai bukan 28 miliar lagi. Kalau dengan vaksin dari luar itu kemarin berapa triliun itu kan? Ya udah kita cukup 500 miliar. Nah, yang 250 bagi-bagi kan untuk alasannya buat logistik lah, beli pendingin lah, beli macam-macam lah. Wah, tetek bengek deh pokoknya dah. Riset lah, pengembangan tahap 3 lah, itu pokoknya nggak gitu-gitulah. Itu lebih mudah. Tetapi kalau saya lebih lihat perturutan dari kasusnya Dr. Terawan ini, karena memang si siapa nih, ID ini kan lagi disorot terus kadrun-kadrunnya kan, dihajar terus. Yang terakhir kan yang itu tembak mati itu memang pukulan berat buat para kadrun-kadrun ini kan. Makanya dihajar si Dr. Terawan yang dikorban itu nih gara-gara Terawan nih. Kan begitu kan. Nah itu adalah pesan keras buat orang Indonesia bahwa ID sudah dikuasai oleh kami, bilang gitu kan. Kami ada di mana-mana nih. Bahkan dokter pun sudah dikuasai kami.
Nah sekarang kita sebagai rakyat tinggal berpikir, itu pesan keras. Nah kalau saya jadi dokter, jadi Panglima TNI Andika, jangan badan gede doang ya, badan doang gede sterek. Kalau saya ya, saya buktikan saya Panglima, saya beres itu orang, saya sikat semua tuh kadrun-kadrunnya itu. Begitu ya kalau dari saya. Jadi itu jelas sekali, itu sangat clear sekali bahwa kasusnya Dr. Terawan ini adalah kasus antara kadrun melawan nasionalis. Ya, terlihat tadi ya langsung pada protes semua. Kenapa yang protes bukan? Dan itu spontan loh protesnya loh. Langsung maju semua ke depan tadi kan, para dokter-dokter yang nasionalis, yang Islam, yang Kristen. Wah, ini ada apa nih, ya kan? Justru lagi begini, nah harusnya yang kita bangga-banggakan vaksin Nusantara, ya kan? Malah dikebiri begini. Wah, ini kan udah jelas kadrun punya kan. Kelihatan banget, apalagi dokternya yang dokter kadrunnya dibelain tadi kan sama ID-nya kan, sama ketua, sama para pejabat ID-nya tuh kadrun yang mati itu dibelain. Jadi itu terlalu kasar mata banget ya.